Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jayanti, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Dayana Fadilah, guru pendidikan Al-Quran di SMP Muhammadiyah 1 Padang. Baik, Ibu Yana, apa kabar Ibu Yana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Yana. Alhamdulillah. Bu Yana, kita kan akan melakukan supervisi, yang mana supervisi itu bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Sebelum kita melakukan supervisi itu Bu Yana, saya ingin mengajak Bu Yana dulu kita melakukan percakapan pra-observasi. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi kita ini adalah sebagai persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran kita di kelas dilaksanakan, sehingga nanti Bu Yana lebih siap dan lebih maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran yang berkualitas terhadap murid. Gimana Bu Yana? Oke. Baik Bu Yana, pada percakapan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini untuk Bu Yana. Nah, sekarang saya mau nanyakan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yana capai itu apa? Tujuan pembelajarannya, Bu Fit, agar peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Oh, baiklah, berarti peserta didik mampu membaca Al-Quran ya Bu Iya, Yana, iya. berdasarkan ilmu tajwid ya Bu Iya, Yana ya. iya. Oke Bu Yana, kemudian untuk area pengembangannya, apa yang ingin Bu Yana capai? Nah, bagian apa itu Bu Yana? Di bagian area pengembangan ini, Bu Fit, yang akan dicapai adalah dalam hal keterampilan. Keterampilan? Keterampilan dalam membaca Al-Quran. Oh iya, berarti keterampilan membaca Al-Quran ya Bu Yana? Oh baiklah Bu Yana. Kemudian kalau untuk rancangan pembelajaran yang akan Bu Dayana laksanakan dalam untuk penilaian keterampilan ini bagaimana Bu Yana? Yang pertama, Bu Fit, mengenai rancangan ini, saya terlebih dahulu mempraktekkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid yang sudah dipelajari. Setelah saya praktekkan berulang-ulang, kemudian akan diulang oleh peserta didik. Peserta didik akan mengulang seperti contoh yang saya bacakan. Gitu ya Bu Yana ya. Jadi Bu Yana kasih contoh dulu, baru nanti murid mengulang. Nanti apa Bu Yana koreksi Ya. nanti Bu Yana mengoreksi bagaimana pembacanya ya Bu Yana ya. Gitu ya Bu Yana ya. Baik Bu Yana, kira-kira waktunya kapan ini Bu Yana ingin dilakukan supervisi ini? Insya Allah, Bu Fit, hari Senin, Ya. tanggal 15 Januari tahun 2024, Iya. dia akan dilaksanakan di kelas 7. Kelas 7 ya Bu Yana. Jam keberapa itu Bu Yana? Di jam pelajaran ke-9 dan ke-10. 9.10. Baik. Jadi Bu Yana ingin melakukan supervisinya nanti hari Senin tanggal 15 Januari di kelas 7 ya, Ya. jam ke 9.10 ya Bu Yana. Iya. Nah, baiklah Bu Yana. Nanti saya izin ya Bu Yana, ketika kegiatan pembelajaran Bu Yana berlangsung, saya melakukan supervisi, saya izin untuk mencatat bagaimana langkah-langkah kegiatan yang Bu Yana laksanakan di saat proses pembelajaran. Dan nanti setelah kegiatan supervisi kita lakukan Bu Yana, saya juga minta waktunya kepada Bu Yana untuk melakukan percakapan pasca observasi, nanti juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Yana. Nah, oke Bu Yana. Baik Bu Yana, kemudian sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang Bu Yana dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Hasilnya saya dapatkan, Bu Fit, sekiranya saya mendapatkan gambaran
dan tentunya akan lebih siap lagi dalam melaksanakan supervisi nanti, entah itu di dalam kegiatan prosesnya apa yang saya gunakan atau bisa menggunakan media, tentunya saya akan lebih siap lagi karena sudah mendapat pendampingan. Baik Bu Yana, alhamdulillah berarti kita mencapai hasil dari percakapan kita kali ini ya Bu Yana. Terima kasih ya Bu Yana atas waktunya ya Bu Yana. Sampai ketemu ya Bu Yana di observasi atau supervisi kelasnya dan di kegiatan pasca observasi. Baiklah Bu Yana, terima kasih ya Bu Yana. Baiklah, demikian percakapan pra observasi saya dengan teman sejawat Ibu Dayana Fadila yang akan dilakukan supervisi nantinya, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Baiklah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Oke? Nah, siapa yang memimpin? Nah, ketua pimpin. Boleh, Fajar boleh pimpin sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Sekarang Fajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan surah Al-Fatihah tadi pembelajaran kita Allah berkahi dan anak-anak ibu semuanya bisa menerima pelajaran ibu. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sehat semuanya ya. Hari ini siapa kira-kira yang anak ibu yang tidak hadir? Tasya. Kenapa Tasya dia tidak hadir? Ada yang tahu kenapa Tasya tidak hadir? Siapa lagi? Arsyad, Anastasia, Davi. Siapa lagi? Rafa, Farhan. Ada 5 orang. Di antara yang 5 orang yang teman kita yang tidak hadir ini, siapa yang tahu apakah di antaranya ada yang sakit atau bagaimana? Semoga teman kita yang tidak ada kabar hari ini, kalau dia sakit kita doakan segera sembuh sehingga dia bisa lagi bergabung dengan kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan ibu pesankan bagi teman kita yang tidak hadir hari ini, tolong disampaikan hari ini belajar sama Bu Yana tentang ini. Nah, kalau ada teman yang tidak bisa, tolong dikasih tahu dan diajarkan. Paham toh? Nah, baiklah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu semuanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid, berdasarkan mat yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini ibu akan mengambil nilai keterampilan, nilai praktek membaca Al-Quran surat Al-Isra. Surat apa nak? Al-Isra. Nah, surat Al-Isra ini surat yang ke-17. Quran surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ini surat yang ke-17. Nah, ada potongan ayat yang akan kita pelajari untuk mengambil nilai prakteknya. Sebelum
Kalian yang praktekannya, ibu akan praktekkan terlebih dahulu nanti di mana letak ilmu tajwidnya. Karena yang penilaiannya itu yang pertama yang akan ibu nilai adalah makhorijul hurufnya, ada betul hurufnya diucapkan. Yang kedua ilmu tajwidnya, panjang pendeknya yang sudah kita pelajari itu kan kita sudah ada mempelajari 14 macam mat. 14 macam mat yang sudah kita pelajari. Nah, yang hari ini kita aplikasikan dalam surat Al-Isra ayat 44. Nah, ibu buat dulu suratnya, coba tulis ini ayatnya nak. Anak ibu yang ada buah Al-Quran, buka Al-Qurannya. Anak ibu semuanya buka Al-Qurannya surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-44. Nah, sudah dibuka nak semuanya surat Al-Isra ayat 44, surat yang ke-17 nak dicari. Sudah nak semuanya? Nah, ibu praktekkan dulu bacanya. Nanti setelah itu ibu penggal-penggal, nanti kalian ulangi. Nah, nanti langsung kita mengambil nilai praktek ya. Nah, dengarkan ibu Lena. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita dari mana huruf yang dituju, bagaimana pengucapannya? Oke. Usabbihu lahus samawati sab'a wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Nah, sekarang ibu pegang-pegang, anak ibu ulangi. Nah, dari auzubillah ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. 1, 2, 3. Nah, lanjut. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. 1, 2, 3.
kita dulu sedikit. Nah, sekarang berdiri nak, semuanya berdiri. Kita ice breaking lagu pelajar Pancasila. Agak kurang semangat nampaknya sama ibu. Kurang semuanya ya nak, berdiri semuanya nak, kita ice breaking dulu. Masih ingat gerakannya? Ada yang masih ingat? Nah, lampunya masih ingat? Gerakannya ada yang masih ingat? Yang dulu pernah kita belajar nak gerakannya. Nah, sekarang kita ice breaking pelajar Pancasila. Nah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, harus semangat, harus semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita semuanya. Nah, teman ibu kembali. Nah, sudah semangat? Sudah semangat? Sudah. Tadi kita sudah praktekkan cara membacanya. Kalau kita lihat nak dari ayat surah ini nak ayat 44, pembacaan apa saja yang kita temukan. Nah, kita lihat ya nak, yang ini samawat. Buku bacaan apa kira-kira itu nak? Mat apa nak? Mat asli bagus atau mat tabii karena adanya huruf alif. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat, bagus. Nah, sab'u wal ardu wa ma. Hukum apa itu nak? Bagus, hukum ikfa. Nah, ini hukum ikfa. Apa yang menandakannya ikfa? Karena samar kita membacanya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Pengertian ikfa itu kan apabila nun mati atau tanwin. Kalau ada huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka hukum bacanya samar. Nah, ini lagi. Wa idgham biguna, bagus. Ini adalah idgham biguna. Min syai'in. Apa tadi hukumnya nak? Bagus, adalah hukum ikfa di sini. Nih, hukum ikfa. Ini idgham apa tadi? Biguna. Nah, syai'in illa. Apa hukumnya di sini nak? Syai'in illa. Sini hukum apa? Bertemu dengan alif ha, ain ha, goin ho. Adalah hukum ishar. Bagus. Di sini ada hukum ishar. Nah, illa yusabbihu bihamdihi walakilla. Nah, ini juga idgham. Idgham apa namanya? Bagus. Idgham bilabun. Idgham bilabuna. Bilabuna. Kana haliman ghafura. Haliman. Man. Ghafura. Jelas alif ha ain ha goin ho. Apa tadi hukumnya Nah, ini hukum ishar. Sekarang ibu kita anak ibu ke depan praktekan. Nah, praktekan ke depan. Siapa yang mau nak? Ayo. Nah, ayo nak. Maju ke depan nak.
dulu. Ayo Syari. Menghadap ke teman-temannya, Syari baca dari sini nah. Di sini nah, biar nampak. Nah, yuk. Dengarkan temannya Nak. Auzubillah dulu Nak. Nah, auzubillah. Boleh sambil Syari menunjuknya boleh. Baca auzubillah dulu. Nah, baca auzubillah. Berikan aplaus untuk teman kita Syafri. Nah, silakan tanya Fauzi. Ayo Fauzi, semangat. Berdirikan semuanya untuk menyambut praktek keempat. Ayo Fauzi, yang suka nih. Nah, berikan tepuk tangan untuk Fauzi semuanya. Nah, bagus. Nah, anak ibu sudah bagus. Hanya saja nanti kita perlu. Nah, kita perhalus untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke? Nah, mungkin hari ini Nak, inilah yang dapat anak-anak ibu ambil pelajaran hari ini itu dibawa pulang dengan mempraktekkan bacaan Surat Al-Isra ayat 44 berdasarkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, karena membaca Al-Quran yang baik dan benar itu harus berdasarkan ilmu tajwid. Apa kesimpulannya hari ini anak-anak ibu dapatkan? Anak, apa kesimpulan kita hari ini? Nah, kesimpulannya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid. Karena kita sebagai umat Islam harus rajin membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran tidak boleh asal-asalan, tentu harus berdasarkan ilmu tajwid. Paham tuh? Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini belajar? Apakah senang atau sedih dia? Kalau senang tentu dia seperti ini. Misalnya dia senang, nah senyum dia. Kalau sedih, cemburu. Nah, kalau sedih bagaimana? Nah, kalau sedih seperti ini dia, ya kan? Kalau dia merasa wow, berbunga-bunga dia, sehingga matanya seperti bintang. Nah, bagaimana perasaannya di antara yang tiga ini? Nah, kalau ini senang, kalau ini sedih, kalau ini sangat menyenangkan. Yang mana? Yang satu, dua, apa tiga? Yang tiga itu sangat menyenangkan karena kita belajar Al-Quran. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terus, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita di sini. Nah, sampai di sini kita lanjutkan minggu depan. Ibu harapkan anak ibu tidak bosan-bosan untuk belajar Al-Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Jayanti SPD dari SMP Muhammadiyah 1 Padang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana saya sebelumnya telah melakukan percakapan pra observasi dan observasi kelas dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dayana Fadilah. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya didampingi oleh yang pertama adalah rekan sejawat saya sebagai guru yang saya observasi, yaitu Ibu Dayana Fadilah. Assalamualaikum Bu Dayana. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Dayana? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Mem Elsis Indra MPD. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam. Apa kabar Mem? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Mem. Baiklah Mem, di suasana kita sudah nyaman ya Bu Dayana, Mem. Baik, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Ibu Dayana terkait dengan saya telah melakukan observasi kelas di kelas Ibu Dayana. Oke. Nah, Ibu Dayana, kita mulai saja bagaimana Bu Dayana pasca observasi ini. Yang mana kegiatan pasca observasi ini kita bertujuan untuk bagaimana kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Dayana laksanakan di kelas dan saya sudah melakukan observasinya, serta nanti kita bisa mengevaluasinya ya Bu Dayana, sehingga kedepannya kita bisa melakukan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Oke Bu Dayana. Nah, untuk pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dayana. Nah, yang pertama ini Bu Dayana, bagaimana perasaan Bu Dayana setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas? Perasaan setelah melaksanakan mungkin proses pembelajaran tentu sangat menyenangkan. Iya. Dan kemudian mungkin ada sedikit grogi. Iya. Karena baru gitu loh, karena sebelumnya biasanya langsung saja tanpa ada tahapan dan prosesnya. Tapi dengan tetap semangat, dan setelah adanya observasi dan sebelumnya bagaimana dan ketika kejadian di lapangan bagaimana dan sedikit nampak gambaran apa yang harus. Oh iya, alhamdulillah berarti Bu Dayana semangat ya, walaupun grogi sedikit ya Bu Dayana karena belum terbiasa ya Bu Dayana. Iya, suatu pengalaman yang baru ya Bu Dayana ya. Baik Bu Dayana, sekarang saya mau Bu Dayana ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Dayana capai dari pembelajaran tersebut dan bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran yang Bu Dayana laksanakan. Di area pengembangannya mungkin karena pembelajarannya mengenai Al-Quran, tentu fokusnya ke dalam bidang keterampilan dalam membaca Al-Quran yang harus berdasarkan dengan ilmu tajwid yang sudah diajarkan. Nah, kemudian cara mengajarkannya mungkin yang pertama tentu kita sebagai guru mempraktekkan terlebih dahulu, mempraktekkan kepada anak apa saja hukum tajwid yang dipelajari, kemudian bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Setelah kita mempraktekkan, kemudian langsung ditiru oleh anak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Oh gitu. Berarti Bu Dayana area pengembangannya itu terfokus pada aspek keterampilan murid ya Bu Dayana, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai ilmu tajwid itu ya Bu Dayana ya. Kemudian langkah tahapan pembelajarannya tadi Bu Dayana berarti sebagai pemodelan ya. Bu Dayana mencontohkan dulu, lalu Bu Dayana meminta murid mengulangnya seperti yang Bu Dayana contohkan, pemodelan ya Bu Dayana ya. Oke Bu Dayana. Nah, sejauh mana area pengembangan ini yang ingin Bu Dayana capai tadi sudah berhasil Bu Dayana laksanakan di kegiatan pembelajaran Bu Dayana? Sepertinya sudah baik Bu, tapi tentu masih ada kekurangannya saat melaksanakan. Oh iya, alhamdulillah berarti sudah baik, sudah mulai tercapai ya Bu Dayana. Mungkin ada kekurangan ya Bu Dayana. Nah, apa itu kekurangannya itu Bu Dayana? Berarti kayak kendala itu ya Bu Dayana. Nah, kira-kira apa itu kekurangan Bu Dayana? Kendalanya mungkin yang pertama mungkin karena mengajarnya di jam akhir, jam ke-9 dan jam ke-9 dan 10. Nah, itu anak dari pagi sudah lelah, sudah lelah, sudah letih.
dengan lelahnya itu tentu dia kurang semangat juga. Jadi apa yang kita sampaikan itu kadang kurang respon. Kurang respon, kurang semangat untuk tampil ke depan, untuk menampilkan juga sama kurang. Kemudian mungkin karena juga kurangnya dalam menggunakan media karena langsung praktek, langsung praktek, langsung tulis ayatnya, mungkin kurang dalam menggunakan media. Jadi kendala Budayana tadi ya jam hampir pulang ya Budayana, jam terakhir memang ya udah mulai agak kurang semangat ya itu kendalanya ya Budayana. Nah menurut Budayana kendala-kendala tadi itu mengapa itu bisa terjadi itu Budayana? Anak yang kurang semangat itu kenapa? Kemudian kendalanya yang lain itu apa gitu ya Budayana? Kalau anak kurang semangat itu mungkin pertama mungkin karena jam terakhir, kemudian lelah, itulah kendalanya mungkin. Jadi ya terjadinya anak kurang semangat karena lelah. Itu ya Budayana ya, kurang di jam terakhir ya Budayana. Kemudian tadi Budayana sudah bilang tadi Budayana kurang media tadi mungkin ya Budayana. Kemudian kira-kira dari kendala ini Budayana sudah tahu bagaimana itu bisa, mengapa itu bisa terjadi. Apa rencana ke depan Budayana untuk dalam melakukan proses pembelajaran? Rencana ke depan itu Budayana seperti apa? Yang pertama tadi kan kendalanya lelah ya mungkin. Iya. Mungkin solusinya bisa kita kita speaking lebih banyak. Kemarin itu mungkin karena sedikit speaking mungkin speakingnya lebih banyak lagi. Jadi kita pun sebagai guru harus kreatif mencari bagaimana referensi speaking yang bagus buat anak agar anak semangat. Kemudian menggunakan media tentunya menggunakan media yang mana cocok dengan anak, yang mana media menarik buat anak dan sehingga membangkitkan semangatnya untuk belajar. Kemudian kita bisa menggunakan metode yang lebih interaktif. Jadi lebih fokus pada anak dan bagaimana anak. Luar biasa sekali rencana Budayana ya. Jadi Budayana akan ice breaking ya, menyemangati anak ya Budayana. Ya, memang anak itu saya pun terbukti Budayana di kelas saya banyak ice breaking lebih semangat. Ya. Berarti ice breaking, kemudian Budayana akan membuat media lagi ya, media yang lebih bagus, lebih dan interaktif pembelajarannya Budayana biar ada mereka itu semangat ya Budayana, jadi interaktif gitu ya Budayana. Oke, luar biasa sekali rencana Budayana ini. Semoga rencana Budayana ini terrealisasi ke depannya sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita dan tercapailah tujuan dari pembelajaran kita ya Budayana. Oke, baik Budayana, kira-kira kapan Budayana akan mulai melaksanakan rencana Budayana? Kapan Budayana akan beraksi nih? Nah, gitu. Rencananya nih Bupik ini habis libur lebaran ini Bupik, Ramadan, lebaran, rencananya setelah itu nanti mulai lagi dengan pembelajaran bab yang baru, dengan metode yang baru, tentunya dengan media yang baru untuk anak lebih semangat. Baik, kira-kira Budayana membutuhkan dukungan apa? Misalnya dari siapa atau bagaimana dukungan supaya rencana Budayana tadi bisa terrealisasi gitu Budayana? Tentu butuh dukungan dari teman-teman, mungkin dari teman-teman KKG, kita bisa bertukar pikiran mengenai media pembelajaran dan juga sekolah dalam menggunakan media. Tentu kita juga butuh dukungan, entah itu dalam kita menggunakan media PowerPoint misalnya. Kita butuh fokus dari baik Budayana, berarti Budayana akan segera merealisasikannya setelah libur lebaran ya Budayana. Dan Budayana tentunya membutuhkan dukungan dari sekolah berupa sarana-prasarana Budayana. Lalu bagaimana diskusi dengan teman KKG dan rumpun yang lainnya Budayana, begitu ya. Luar biasa sekali Budayana ini. Semoga apa yang kita bicarakan saat pasca observasi ini bermanfaat ya Budayana. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Elsis Indra MPD, untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap kegiatan yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Dayana, mulai dari pra observasi hingga pasca observasi. Kepada Elsis Indra, kita persilakan. Terima
kasih Bu Sweet atas waktunya. Baik, sedikit memberikan kembali terhadap percakapan pasca observasi yang dilakukan. Pasca observasi ini dilakukan setelah Ibu melakukan observasi kelas pada pembelajaran Ibu Liana, mata pelajaran PAI ya. PAQ pendidikan Al-Quran. Oh ya, beda lagi ya. Berarti di sini ada pendidikan Iya, Al-Quran, ada pendidikan Iya. agama Islam. Mata pelajaran khusus Muhammadiyah. Oh, iya. Dari hasil percakapan tadi, alhamdulillah sudah nampak langkah-langkah model percakapan coaching dengan Tirta, karena kita tahu untuk model Tirta ini kita dulu menetapkan tujuan dari percakapan Tirta. Ibu Diana menentukan tujuannya tadi untuk melihat ayat pengembangan ya. Ayat pengembangannya tadi tentang pembelajaran keterampilan membaca Al-Quran sesungguhnya. Kemudian juga pada langkah selanjutnya itu juga sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Bu Diana tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan area pengembangan yang sudah dilakukan. Kemudian juga sudah menentukan kapan akan diambil, mungkin apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Bu Diana sehingga ada pengembangan yang bisa tercapai. Dan juga tadi Bu di akhir percakapan juga sudah kapan mau dilakukan dan siapa kira-kira yang mau dilibatkan. Jadi kalau menurut Mem sebagai pengajar praktek, alhamdulillah tujuan dari percakapan pasca observasi ini sudah tercapai dengan sangat baik. Mudah-mudahan nanti ini dilakukan juga tidak hanya untuk peminat ini, mudah-mudahan ini merubah paradigma kita ya, karena kalau selama ini orang kan supervisi itu takut, itu takut, kan? Padahal sebenarnya melakukan itu hanya untuk merefleksi. Soalnya kan sebagai seorang guru ini kita tidak harus sempurna sebenarnya, dan juga yang menjadi fokus di pendampingan itu atau observasi itu tidak semua dari pembelajaran apa dia ada pengembangan apa yang akan dilihat seperti itu. Kemudian kita selalu melakukan refleksi, diharapkan dengan refleksi tersebut jadi perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Itu mungkin hasilnya sudah sangat baik, mudah-mudahan pelaksanaan juga dia baik sehingga nanti dampaknya benar-benar lagi sesuai dengan saya menghasilkan pembelajaran yang selalu berpihak. Terima kasih Mem atas masukannya ya Mem, dan terima kasih Bu Diana sudah mau menjadi guru model yang akan saya observasi. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam menjalankan profesi kita sebagai guru, kita bisa menuntun murid-murid kita ya Bu Diana. Terima kasih waktunya Bu Diana. Baik, demikian saja rangkaian kegiatan observasi saya yang diawali pra-observasi, lalu observasi, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Baiklah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.